Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu ya. Baik, untuk pelajaran online kali ini ya, Pak Guru akan masuk ke tema 7 ya, kebersamaan, kemudian subtema ketiga, kebersamaan di tempat bermain, dan pembelajaran kedua. Baik, silakan kalian simak ya, pembelajaran dari Pak Guru, pembelajaran kedua. Oke, ini dia. Sudah ya? Keberagaman ciri tubuh teman di sekolah. Oke. Ciri tubuh dapat dibedakan secara langsung dengan mata. Contoh ciri tubuh yaitu jenis rambut dan tinggi badan. Ciri tubuh kamu dan temanmu dapat berbeda. Perbedaan dari tubuh membuatmu menjadi unik dan istimewa. Kita harus bersyukur atas ciri tubuh kita. Perbedaan ciri tubuh dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Seperti ini ya. Ini sepertinya anak perempuan ini minta tolong pada yang tinggi untuk mengambilkan buku ya. Kemudian lanjut kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan juga dapat dijumpai dalam fabel, yaitu pada kalimat yang diucapkan oleh para tokoh. Ya, jadi menyapa seseorang ya, di dalam fabel ini tentunya tokohnya binatang ya. Atau juga bisa dalam kalimat yang diucapkan sama hewan atau tokoh tersebut. Contohnya gini, maaf tikus tanah. Nah, ini adalah kata sapaan, tikus tanah ya. Sebenarnya kami kesini ingin berbicara denganmu, ucap Gary. Jadi ini jawabannya. Mana sapaannya? Tikus tanah. Peristiwa dalam fabel. Dalam sebuah fabel ada peristiwa yang dialami oleh tokoh. Peristiwa-peristiwa tersebut membuat cerita semakin menarik. Kamu dapat mengetahui peristiwa yang terjadi dengan membaca seksama dari awal hingga akhir. Kita lanjut. Pembelajarannya sudah ketiga. Coba kita masuk ke PowerPoint yang oke, ini coba sudah pembelajaran kedua sekarang ya. Tunggu ya, saya buka lagi. Oke, ini dia. Baik, kita lihat sini ada PowerPoint yang kedua. Kita lihat ya di sini di Desa Atika, A-nya besar ya, nama orang. Di Desa Atika ada pemandian alam. Air kolam itu sangat jernih. Mereka bermain lempar tangkap bola. Permainan ini dilakukan berpasangan. Anak-anak mencari pasangannya masing-masing. Oke, di sini kita lanjutkan. Baik, kita lihat sini ya. Oke, kita baca. Irwan memiliki tinggi badan 130 cm. Dahlan memiliki tinggi badan 115 cm. Herna memiliki tinggi badan 120 cm. Rani memiliki tinggi badan 110 cm. Mereka mengukurnya dengan meteran. Oke, ini kita udah pernah ya melajari tentang meteran. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini mengelompokkan tinggi badan. Yang pertama kurang dari 100, misalkan namanya siapa. Yang kedua yang tingginya 100 sampai 110 namanya siapa. Oke, kita lewati ya. Sudah paham yang penting. Oke, di sini amati percakapan
dogi dan kucing berikut ya. Oke, di sini kata sapaan langsung ya. Hai sahabatku, ini udah jawaban kata sapaan. Yang kedua, maaf temanku, ini kata sapaan. Aku sedang tidak enak badan. Kata dogi di sini nggak ada kata sapaan. Nah, di sini kata kucing, cat ya. Terima kasih temanku yang baik. Temanku yang baik ini adalah kata sapaan, gitu ya. Paham ya? Yang penting kita udah dapet beberapa kata sapaan dari sebuah percakapan. Udah paham? Masuk ke pembelajaran ketiga. Untuk pembelajaran ketiga besok ya kita lanjut dengan, kayaknya itu tema ini ya. Oke, iya, kita buka semua di buku tema 7 ya. Di sini halaman 124. Kita baca sama-sama permainan pushball. Dari sini ya, ini ada permainan yang dilakukan di kolam renang. Bola ditekan ke air, ini push itu ditekan, ball itu bola. Jadi menekan bola di dalam air. Di sini juga ada yang bermain melempar bola. Tentunya ini harus berdua kalau ini ya. Lakukan gerakan lempar tangkap bola secara berpasangan. Ini ya. Kemudian bermain di kolam renang. Oke, di sini ada bacaan. Oke, saya langsung saja di sini sedikit saya baca ya. Siti dan teman-temannya bermain di kolam renang. Mereka bermain berkelompok. Laki-laki membentuk kelompok, perempuan membentuk kelompok. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling bekerja sama. Nah, saya baca sampai sini. Boleh kita lanjutkan pelajarannya. Di sini ada mengelompokkan teman-teman berdasarkan tinggi badannya. Misalkan tinggi badan yang pertama 100 cm sampai 110 cm, nama siswanya siapa? Ya, kalau kamu nggak ketemu ya memang di sini solusinya adalah dengan bertanya lewat WA group ya. Mungkin di WA group kalian bisa tahu tinggi masing-masing anak ya. Oke, kita lanjutkan saja. Ayo bentuklah kelompok di kelasmu berdasarkan tinggi badan yang sama. Ya, di sini ada kelompok putra ya. Pasangan satu maksudnya yang tadi di sini tinggi badannya sama, misalkan ini nih yang tingginya sama, taruh di sini ya. Misalkan yang 110 taruh aja dulu di sini, dan ini ada dua kelompok. Nanti setelah dapat misalkan ada 3-4 orang, kalian bagi dua ya, kelompok A dan kelompok B. Misalkan di sini cuma satu, dia cuma satu kelompok A. Atau bisa juga di sini ini kan kita kan mau bermain pasangan tuh berarti ada dua orang ya. Ya, di sini ada dua orang A dan B, di sini dibagi dua orang aja. Yang pasti tingginya yang sama ya. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki tinggi berbeda? Ya, sikap kita pertama, kita senang ya. Kita senang teman kita tingginya tinggi atau lebih pendek, nggak apa-apa. Sikap kita senang. Kemudian sikap kita menerima teman apa adanya ya. Jadi nggak masalah buat kita mau teman kita pendek, hitam, kemudian kurus, itu menurut aturan yang benar itu adalah kita tidak mempermasalahkan bentuk fisik ya. Baik, kita akan menjaga perasaan
daripada teman kita. Siapa tahu dia memiliki kelebihan yang tidak kita miliki ya. Kemudian kita menerima teman apa adanya dan tidak membedakan teman dari segi fisik ya. Tidak membedakan teman dari segi fisik. Nah, jadi kita punya cara dimana kita tuh nggak sembarangan main beda-bedain teman gitu, enggak ya, enggak kayak gitu. Tuliskan kesimpulanmu. Oke, kita tidak boleh membedakan teman dari hal fisik atau bentuk ukuran tubuh, karena hal tersebut merupakan anugerah yang sudah Tuhan ya berikan kepada masing-masing manusia. Jadi nggak usah membeda-bedakan. Nah, Pak Guru yakin kalian semua nggak ada yang membeda-bedakan ya, nggak ada yang ngatain temennya, nggak ada ya. Cuman ini kan pelajaran ya, mau tidak mau Pak Guru harus sampaikan. Oke, di sini pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda X. Sikap terhadap teman yang badannya pendek adalah, yang badannya pendek ya ini ya, saling menghormati ya. Kita yakin, Pak Guru yakin kamu juga menghormati. Nomor 2, dengan kebersamaan kita akan damai. Iya. Ketiga, dengan kebersamaan di sekolah semua siswa menjadi semangat belajar. Ya, jadi semangat dengan kebersamaan. Nomor 4, kebersamaan dapat diciptakan dengan saling menyayangi teman kita ya, siapapun. Oke. Nomor 5, contoh sikap kebersamaan yaitu main bersama. Kalau main tuh jangan pilih-pilih sama siapa saja bermain. Yang penting kamu bisa menjaga keamanan, menjaga perasaan teman, dan juga saling menghormati teman. 6, kebersamaan menyebabkan persatuan ya. Bersatu kita, nomor 7, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini peribahasa ya. Makanya kita dianjurkan untuk bersatu ya. Kemudian sebentar, oke, di sini seusai bermain, Siti dan teman-teman membicarakan kisah kucing dan tikus. Mereka saling melengkapi cerita. Kemarin kamu telah ya membaca cerita tikus ya. Kata sapaan yang digunakan kucing ketika menyapa tikus. Oke, saya di sini coba menjawab ya. Saya coba menjawab dengan buku yang saya sudah tadi buka. Sebenarnya di sini nih, saya sudah buka bukunya, ada 2 buku. Sebentar, ini Pak Guru coba ini. Nah, ini ya, sapaan yang dipakai kucing ketika menyapa tikus. Sebentar, oke. Menyapa tikus. Sebentar. Kalau Pak Guru lihat di sini,
kok lama benar tikus di atas. Nah ini ya, jadi di sini kata sapanya tikus ya, jadi dia langsung menyebut namanya tikus ya. Oke, ini jawabannya tikus kata sapanya ya. Kemudian untuk nomor 2, kata sapaan yang digunakan tikus ketika menyapa kucing adalah, ini kita lihat ya. Ini kita lihat di sini ada nih, hai kucing. Nah ini, jadi kata sapanya hai kucing, kucing ya. Oke, nomor jawabannya ini ya. Kemudian nomor 3, kata sapaan lain yang terdapat pada cerita adalah, kita lihat ceritanya. Sapaannya yang lain ya, yang belum. Yang lain di sini ya, kita lihat. Jangan kau makan saya adalah tikus kawanmu, jangan makan saya. Jangan kau di sini udah menyapa ya. Kemudian di sini, aduh saya bukan ikan asin, saya kawanmu, saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu, kalau saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin. Nah ini kata sapanya kucing itu ya, memang panjang tapi sudah ketemu kata sapanya. Nomor 4, tuliskan kalimat yang diucapkan tikus kepada kucing. Ya kamu bisa lihat di sini tadi kalimat yang diucapkan tikus ke kucing itu gini. Misalkan ini boleh, kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini, nanti kita ketahuan. Ini contohnya ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 5, tuliskan kalimat yang diucapkan kucing kepada tikus. Oke, yang diucapkan kucing, nah ini. Kalau memang benar tikus di atas, tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali. Oke, ini contoh ya. Oke, udah masuk ke pembelajaran ketiga. Sebelum pembelajaran ketiga, Pak Guru mau memberikan materi yang mungkin materinya enggak ini ya, apa namanya, kita coba materinya dari buku ini, misalkan oke, matematika ya, maksudnya matematika. Kita buka di sini, senang matematika kelas 2. Coba di sini kita akan lihat di sini mengenai alat ukur waktu, alat ukur panjang, dan alat ukur berat ya. Pak Guru coba buka halaman 79. Buka halaman 79. Oke, ini kita lihat di sini halaman 79, pengukuran waktu panjang dan berat ya. Oke, kita lihat sini, kita lihat lagi. Oke, ini sedang belajar ya. Di sini pertanyaannya kita akan cancel dulu, kita lanjut ke materi alat ukur waktu.
Lihat jam dinding di rumahmu, ke arah manakah berputarnya? Ke arah kanan ya putarnya. Kita lihat sini, ini membaca dan menentukan tanda waktu ya. Kemudian di sini ada dua buah jarum pendek menyatakan jam, jarum panjang menyatakan menit ya. Bagaimana cara membaca dan menulis jam? Nah, di sini jarum pendek menunjuk angka 3. Yang ini ya. Jarum panjang menunjuk angka 12. Nah, ini dibacanya pukul 3 atau jam 3. Lanjut. Ini ada lagi. Jarum pendek menunjuk angka 7. Jarum panjang menunjuk angka 12. Ini pendek menunjuk angka 7, ini panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 7. Oke, kita lanjut. Ini pukul, jawabannya jam 4 ya. Ini jam 9, ini jam 6, ini jam 10. Oke, ini jam 12, ini jam 5, jam 10. Oke. Baik, sini ada latihan ya. Kita langsung jawab aja. Ini jam 5, ini jam 6, ini jam 10. Oke. Ini jam 5, ini jam 7. Oke. Kita akan coba masuk ke materi yang berikutnya. Materi berikutnya apa nih? Panjang benda ya. Di sini alat ukur panjang mengukur panjang benda dengan jengkal, ada pula dengan meteran. Oke, kita lihat ini ada dua pensil. Tentunya pensil A lebih panjang daripada pensil B. Pensil B lebih pendek daripada pensil A. Oke, di sini ada lagi kayu sama panjang dengan paku. Oke, mana yang lebih panjang? Kamu pasti tahu jawabannya E. Mana yang lebih pendek? Kamu pasti jawabannya A. Mana adakah yang sama panjang? Pasti jawabannya yang sama panjang adalah B dan C ya. Oke, kita lihat sini. Ini ada dua buah benda dibandingkan. Kita lewati. Baik, untuk sini ada materi juga, kita ambil. Alat ukur yang tidak baku. Kita untuk mengukur panjang benda kita dapat menggunakan satuan tidak baku. Seperti jengkal tangan ini tidak baku. Semua orang memiliki jengkal tangan, ada yang besar, ada yang pendek ya, ada yang mungkin ukurannya nggak sama. Kemudian depak, dua tangan direntangkan, ini juga setiap orang ada pendek ada yang panjang. Langkah, ini juga setiap orang ada yang langkahnya pendek ada yang panjang. Dan tali itu juga bukan alat ukur baku karena ada yang tali pendek dan panjang. Kita lanjutkan. Alat ukur baku cm dan meter, ini alat satuannya ya. Untuk memperoleh hasil ukur yang sama dibuat alat ukur baku. Dengan alat ukur baku akan diperoleh hasil pengukuran yang sama. Alat ukur baku yang dimaksud adalah meteran, sehingga semua benda yang panjangnya 10 meter diukur di mana saja akan sama dengan panjang 10 meter. Yang pertama ini pakai penggaris ya. Ini ada ukuran ya, 1 cm. Rata-rata penggaris ada satuan senti dan inci. Ini 1 inci sampai sini ya. Kemudian gambar di atas adalah alat ukur baku menunjukkan sentimeter, bagian bawahnya menunjukkan inci. Iya. Caranya di sini
Dihimpitkan pangkal pensil dengan angka 0, kemudian ujung pensilnya berhimpit dengan angka 8, jadi panjang pensil 8 cm. Jadi mulai dari 0, kayak kamu mengukur pensil ini ya, dari 0. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini udah paham, Pak Guru coba mengukur berat. Sebentar, Pak Guru akan lanjutkan dengan materi ini apa nih? Materinya ya, bukan kelasnya. Pecahan halaman 109. Oke, Pak Guru coba cari 109 ya, pecahan ya. Kalau melihat kelasnya ya, Pak Guru ambil dari buku yang kelas 3, tapi materinya sama ya, pecahan. Sini ada Indri ya, sedang memotong kue, dibagi 8 bagian sama besar, sehingga setiap bagian dikatakan 1 dari 8 bagian. Ditulisnya 1/8. Kita lanjut lagi. Di sini di pecahan 1/2 ini ya. Sekarang ada kue dibagi menjadi 2 sama besar, jadi pecahan 1/2. 1 yang atas ini disebut pembilang, 2 yang bawah ini disebut penyebut ya. Disebut juga 1/2 atau 1/2 di sini. 1/2 disebut juga setengah. Nah, lihat di sini, ini 1/2 setengah. Ini bukan. Jadi yang ini bukan ya. Oke. Berikutnya pecahan 1/3. Ini ya, gambar A ini 1/3 yang dipotong 3 sama besar, terus 1 bagiannya disebut 1/3. Kalau yang B 1/4 dibagi 4 sama besar, terus yang 1 bagiannya disebut 1/4. Kita coba sebutkan ini nama pecahan 1/2, 1/3, ini 1/berapa? Ayo, 1/6 ya, ini 1/6, 1/6 ya. Kemudian yang ini 1/4, 1/4, kemudian ini 1/6, nomor 6 ya. Nomor 7 ini 1/6 juga, nomor 8 1/2. Nomor 9 ini enggak ada nilainya karena dibaginya enggak sama, jadi ini enggak ada. Tapi kalau maaf, saya salahnya, di sini ada nilainya kok ya, 1/2 karena dibagi 2 bagian bisa. Kemudian yang nomor 10 ini 1/8. Nomor 11 ini 2/6. Nomor 12 ini 2/6 ya. 13 ini 3/8. 14 3/6. Nomor 15 3/8. Oke. Oke ya, tadi banyak banget ya. Kalau kita kecilkan kayak gini ya, tapi ini belajar aja ya, jadi kamu cukup menyimak ya, nggak usah bingung. Kalau nggak ngerti diulang lagi videonya. Di sini nilainya 1/4, di sini nilainya 3/4. Jadi yang dijadikan patokan dalam pelajaran kita, kalau sudah diberi warna atau di garis-garis atau diarsir, ini dihitung 1 2 3 dari berapa? Dari 4, berarti 3/4 ya. Kali ini kita akan belajar tanda, ada tanda ke kiri garis panah yang dibaca lebih kecil dari, artinya kalau ke kanan di sini lebih besar dari ya. Jadi ada maksud artinya. Contohnya gini, 1/4 lebih kecil dari 3/4 ya, atau 3/4 lebih besar dari 1/4. Ini adalah contoh ya.
Mana yang lebih besar, 1/2 atau 1/6? Tentu besaran ini ya. Lihat aja gambarnya. Segini dibanding sama segini. 1/2 lebih besar dari 1/6. Ya. Kita besarkan lagi gambarnya. Di sini kita tulis 1/2 lebih besar dari 1/4 ya. Pak Guru lanjutkan lagi di sini ya, 1/3 lebih 1/4 lebih kecil dari 1/3. Pak Guru lanjutkan lagi, kita tulis 1/2 sama dengan 1/2 ya. Pak Guru lanjutkan dengan coba materi. Ini materinya Pak Guru ambil, tapi kamu nggak kalau nggak ada di buku tema nggak usah khawatir ya. Kita di sini hanya menambah materi saja. Bagian utama tubuh hewan, ini kita lihat sini ada contoh kucing ya. Bagian utama ada mata, kepala, ini kamu tahu semua lah ya. Ada cakarnya, ini yang paling penting ya. Kalau kamu main kucing, hati-hati ada cakarnya ya. Kemudian kamu juga bisa menyebutkan hewan lainnya. Di sini kita lihat lagi hewan berikutnya, burung ya. Burung itu punya sayap ya, paruh, kepala, leher, badan, kaki ya, diselimuti oleh bulu yang sama kayak kucing. Nah, di sini contohnya ada sapi ya. Bisa kita jawab di sini ya, ada kaki ya, ada kuping, ada mata, ada hidung, ada tanduk ya, ada ekor, kemudian ada perut ya, ada leher nih. Ya, bisa ya. Ini kera ya, ada ekor, ada rambut, ada mata, ada mulut, ada badan ya, perut, ada kaki ya, katak. Ini ayam ya, ada bagian tubuh ya. Oh ya, ada jengger, ini yang jarang dikenal namanya ya, jengger. Kemudian nah, untuk ikan di sini ada yang harus kita tahu tuh namanya itu ada sirip ya, untuk berenang ya. Di sini alat napasnya bukan hidung, makanya dia bisa berenang enggak. Namanya insang. Di sini namanya alat napasnya bukan hidung, insang. Kadang-kadang ada juga yang punya alat renangnya di perut, siripnya di perut ya. Terus juga termasuk ekor, ini juga alat untuk berenang. Oh ya, kalau kita lihat tubuh ikan itu terasa licin. Kenapa sih? Karena tubuhnya diselimuti atau dilapisi oleh sisik dan berlendir ya. Oke, kita lanjutkan kegunaan bagian tubuh hewan. Oke, udah 33 menit ya. Nah, tambahan materinya Pak Guru rasa cukup ya. Kalau ditambahkan waktunya nggak cukup lama, tapi mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat ya. Dan kita akan coba tutup dengan sebuah lagu yang supaya menarik ya, menarik semangat, yaitu lagunya Pelangi-Pelangi ya. Oke, Pelangi-Pelangi. Oke, atau lagu kucing ya, kucing. Kita coba nyanyi lagu kucing ya. Kucing kelas 2 SD. Ada nggak lagu kucing yang kelas? Coba ada nih. Kucingku belang 3, sungguh manis rupanya. Meong meong
kasih. Kita sudah mendengarkan ya lagunya, kemudian pelajarannya kita akhiri sampai di sini. Kalau masih bingung, tugas sudah Pak Guru share ya di WhatsApp ya. Jangan lupa kamu absen ya, absen di link ini, kemudian foto kirim ke Pak Guru, kemudian nanti setelah itu kamu bisa baca doa sendiri, berdoa menurut agama dan keyakinan yang kamu masing-masing sebelum belajar berdoa. Setelah selesai berdoa, jangan lupa ucapkan terima kasih sama orang tua kamu. Jangan lupa kirim juga tugasnya ke Pak Guru sebelum jam 12 ya, siang kalau bisa. Oke, baik, terima kasih Pak Guru, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.